Halo teman-teman semua, selamat sore. Halo, halo. Boleh kita Selamat sore. sedikit, kita saling sapa-sapa yuk teman-teman. Halo semuanya. Halo teman-teman. Selamat sore, Mbak. Sore Mbak Halo. Yohana. Iya, selamat sore. Oke. Di sore hari ini sebenarnya aku happy banget bisa ketemu sama teman-teman semua karena aku tahu kalau teman-teman dari Wea Sister semua ini udah nungguin kita untuk mulai sebenarnya dari tadi ya, karena sudah menunggu di waiting room dengan sangat lama dan akhirnya kita mulai juga sesi hari ini. Nah, boleh nggak teman-teman semua mungkin yang lagi ada kendala di mic atau bagaimana, kita send reaction dulu deh untuk gimana menggambarkan perasaan kita di hari ini nih sebelum kita memulai sesi Tepi Talks kita yang ke-9 teman-teman. Boleh dong kasih reaction-nya? Wah, iya, selamat Hari Ibu. Hari ini Hari Ibu ya teman-teman. Oke, oke. Nah, di Hari Ibu ini, teman-teman, Wea Sisters sekalian, kita akan memulai Tepi Talks kita yang ke-9. Dan di hari yang spesial ini, kita akan membawakan sedikit persembahan yang unik dibandingkan Tepi Talks sebelumnya. Nah, kalau teman-teman Wea Sisters mau tahu ini apa, maka teman-teman harus pantengin terus di kolom chat atau pantengin nanti speaker kita yang sangat-sangat expert di bidangnya untuk menjalankan sebuah misi untuk teman-teman di tahun 2024. Jadi hari ini kita akan membawakan materi mengenai Women's Journey Through Dreams, Life, and Careers, yaitu perjalanan seorang wanita di Hari Ibu ini dalam mencapai cita-citanya, mencapai cita-cita di kehidupan atau di karirnya. Dan ini pasti sangat relatable banget dengan teman-teman semua. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita lihat apa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi, kita akan menerima pemaparan materi mengenai Women's Journey Through Dreams, Life, and Careers bersama expert kita di bidangnya, yang aku sangat-sangat excited banget bisa ketemu di hari ini, karena beliau ini pastinya akan mampu memberikan kita gambaran mengenai bagaimana kita akan menjalani tahun depan dengan penuh semangat dan penuh perencanaan yang baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi sharing dan review session. Dan terakhir, kita akan tutup dengan foto bersama dan juga mungkin ada sedikit pengumuman yang teman-teman dapat isi. Nah, selanjutnya kita akan mulai memperkenalkan nih siapa sih speaker expert yang dari tadi sedang dibicarakan ini. Nah, di hari ini kita ada seorang expert yang adalah seorang
Certified Professional Psychologist. Dan itu adalah Kak Ovi Disya Arinda. Kayaknya kita sapa dulu kakaknya ya. Halo Kak Disya. Halo, selamat sore. Sore Kak. Hai Mbak Nadia, gimana kabarnya? Aku hari ini happy banget. Dan aku excited banget bisa berada di sini bersama Kak Disya dan teman-teman WIA Sister lainnya untuk moderate event kita TP Talk 9 hari ini. Dan bagaimana dengan kakak-kakak? Apakah kakak lagi semangat atau gimana nih Kak? Semangat banget, happy banget ya hari ini. Happy Mother's Day ya. Selamat Hari Ibu buat semua perempuan, terutama WIA Sisters yang hadir di sini. Jadi hari ini tuh saya senang banget karena hari ini tadi beberapa waktu lalu gitu ya, diundang juga untuk sharing-sharing sesama ibu gitu ya, perjuangan dan kehidupan ibu yang pastinya banyak perubahan gitu. Dan hari ini, di kesempatan kali ini juga akan ngobrolin tentang dreams ya, journey sampai dengan careers gitu yang mungkin relate banget nih sama teman-teman We Are Sisters di sini. Jadi happy banget bisa ketemu sama perempuan-perempuan hebat sih. Gitu. Oke. Energinya positif banget hari ini ya Kak ya. Semoga sampai akhir kita bisa semangat ya. Iya. Apakah kakak sudah siap membawakan materinya nih Kak? Siap dong. Siap berbagi ya. Oke. Kalau begitu, the time is yours Kak. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Oke, selamat sore, salam sejahtera buat We Are Sisters yang ada di sini gitu ya. Kemarin saya sempat technical meeting sama Mbak Widya dan Mbak Wiwi dan dipaparkan nih profil secara singkat dari We Are Sisters di sini. Dan saya jujur aja merasa terinspirasi ya sama program-program sama perjuangan yang sudah dilakukan oleh We Are Sisters di sini. Jujur ini benar-benar pas saya diliatin profilnya tuh kayak, hah, kok orang hebat-hebat banget ya gitu ya. Padahal saya yakin We Are Sisters di sini tuh bukan cuman sebagai founder gitu ya atau aktivis atau penggerak di yayasannya, tapi juga adalah sebagai ibu mungkin gitu ya, sebagai istri, sebagai anak, sebagai perempuan di masyarakat gitu. Jadi saya rasa ini multiperan banget dan saya jadi ngerasa, wah ini sangat-sangat inspiratif sih. Saya juga pengen ya bisa seperti We Are Sisters gitu. Oke, saya akan coba buat share screen. Sorry Mbak, maaf masih di disable nih untuk share screen-nya. Apa harus jadi co-host atau gimana ya? Atau bisa low partisipan mungkin? Oke, sekarang udah bisa. Oke, nah topik hari ini tuh unik ya. Jadi breaking boundaries ya, women's journeys through dreams, life, and careers. Jadi saya hari ini bukan untuk mengajarkan ya, karena di sini saya juga pengennya belajar dari We Are Sisters juga. Tapi di sini lebih ke memantik diskusi, juga berbagi bersama-sama, dan nanti kita akhiri dengan journaling bareng-bareng ya, journaling secara singkat untuk merefleksikan tahun 2023 dan mempersiapkan 2024 gitu. Oke. Salam kenal, We Are Sister, saya Alvidisya Arinda, psikolog klinis dewasa, dan saya juga senang banget sudah beberapa kali melakukan aktivisme di bidang keperempuanan gitu ya, dan juga saat ini memang terfokus pada isu-isu kesehatan mental perempuan gitu. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen tahu dong, boleh tolong dituliskan di kolom chat ya. Menurutmu apa sih peran paling sulit yang pernah kamu jalanin? Dipastikan kita multiperan ya hidup ini ya, nggak mungkin ada satu peran aja gitu. Tapi menurutmu sendiri dari pengalamanmu, dari kehidupanmu pribadi, apa sih peran yang paling sulit yang pernah kamu jalanin? Atau bahkan sampai sekarang masih dijalanin nih? Gitu. Boleh tolong tuliskan di kolom chat kali ya biar kita lihat kira-kira apa nih. Jadi anak tertua. Saya juga anak perempuan tertua ya. Oke, jadi ibu. Ujian dulu belajar kemudian, bener juga ya. Ya tiap hari tuh ada aja ujiannya gitu ya kan, ujiannya nggak ada open book-nya lagi ya, jadi biasanya impromptu kita jawabannya ya. Peran jadi ibu,
Sama nih, jadi anak perempuan tertua juga. Ada lagi nggak? Firstborn daughter in Asian family ya. Jadi ada stereotip tertentu ya untuk anak perempuan dari keluarga Asia. Ada yang di sini, oh nih jadi istri juga, jadi pemimpin perempuan. Ada juga di sini yang mungkin masih kuliah gitu, jadi mahasiswa. Jadi anak perempuan di tengah keluarga dengan sistem matrilineal. Oke, pekerja, aktivis. Jadi perempuan pokoknya berat deh. Oke, ada peran-peran lain, jadi Bu RT mungkin gitu ya. Pemimpin organisasi, pekerja juga. Oke, nice ya. Terima kasih buat We Sisters yang sudah menjawab. Ini saya ngerasa bahwa saya nggak sendirian di sini. Bahwa kita tuh perannya banyak banget dan kadang kita mengalami masa-masa sulit dalam menjalani peran tersebut gitu ya. Bahkan tadi yang disebutkan itu banyak sekali peran-peran yang terberi gitu ya, bukan yang kita dapatkan. Kayak misalnya jadi anak pertama kan bukan sesuatu yang kita achieve gitu, tapi memang terberi. Tapi ada juga peran-peran yang sifatnya itu kita dapatkan, misalnya menjadi pekerja, pemimpin gitu ya. Nah, artinya hari ini kita coba buat ngelihat bahwa perempuan itu multi peran banget ya. Ada yang jadi istri, ibu, kemudian sebagai pekerja, sebagai anak juga gitu, pemimpin ya, dan sebagai tulang punggung. Tadi juga ada mungkin yang masih kuliah sebagai mahasiswa, sebagai eh, aktivis gitu ya. Nah, jadi banyak banget yang perlu kita emban karena sebenarnya setiap peran itu ada tantangannya ya. Jadi setiap peran itu memikul tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi misalnya sebagai anak kita punya tanggung jawabnya sendiri, sebagai pemimpin di organisasi, di lembaga kita juga punya tanggung jawabnya sendiri dan seterusnya. Nah, artinya kita itu mungkin sekali loh, rentan sekali loh mengalami stres. Ya, stres itu kayak gimana sih sebenarnya? Stres itu simpelnya seperti ini ya, We Sisters. Jadi tuntutan itu dirasa lebih berat dibandingkan dengan persepsi akan kemampuan yang kita miliki gitu. Jadi kita ngerasa bahwa aduh saya tuh punya banyak sekali tanggung jawab gitu ya. Di keluarga, di pekerjaan, di organisasi itu semuanya perlu ada andil saya. Nah, tuntutan untuk bisa menyelesaikan peran-peran tersebut atau menjalani peran tersebut ketika dianggap lebih berat, lebih besar daripada kemampuan kita untuk menjalaninya, maka akan timbul stres. Ya. Kondisi ini seringkali tidak dapat dihindari karena tadi ya, menjalani peran itu kadang ada yang terberi, kadang ada yang perlu kita achieve gitu. Jadi kadang yang terberi ini kan banyaknya apa ya keterbatasan dalam pilihan-pilihan gitu ya. Menjadi ibu nih misalnya kita tuh pengen banget prioritasin diri, tapi di satu sisi kita juga perlu untuk membagi waktu, membagi energi, perhatian gitu ya kepada anak kita misalnya gitu. Kita juga pengen nih punya organisasi yang maju gitu ya, yang bisa berdaya bersama-sama rekan-rekan yang lain. Tapi di satu sisi kita juga perlu nih untuk memerhatikan kondisi diri sendiri, gitu, kondisi keluarga misalnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang seringkali memicu stres. Tapi uniknya memang banyak penelitian yang mengatakan bahwa perempuan dengan multi peran itu punya kerentanan terhadap stres, tapi juga semakin ke sini, semakin banyak penelitian yang mengemukakan bahwa perempuan multiperan itu justru akan lebih mampu untuk bangkit dari kondisi stresnya. Wah, kenapa ya demikian? Ternyata karena setiap orang, setiap individu itu ingin merasa berdaya. Sebenarnya begitu, ya. Jadi, kalau misalnya kita itu nggak ada peran yang signifikan di kehidupan, nggak signifikan di keluarga, misalnya ya, nggak signifikan di organisasi, di pekerjaan yang sedang kita geluti, maka mungkin aja kita ngerasa useless gitu, ngerasa nggak ada gunanya, ngerasa nggak berharga sebagai individu. Nah, maka perasaan berharga, perasaan kita itu diandalkan, itu juga mampu membantu kita untuk mengatasi kondisi stres tersebut. Nah, jadi kuncinya adalah di keseimbangan ya. Kalau di gambar ini kan tidak seimbang nih. Jadi kuncinya adalah di keseimbangan, di mana kita dapat melihat
tuntutan yang sedang kita jalanin gitu ya, peran-peran dari setiap tanggung jawab yang kita sedang jalanin itu seimbang dengan persepsi akan kemampuan kita dalam mengatasinya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita stresnya ini tidak lagi membuat kita jadi mampu untuk mengatasi tantangan atau peran-peran yang sedang kita jalanin, kita bisa ngelihat bahwa ada beberapa tanda kita kayaknya udah berlebihan nih stresnya, sampai-sampai kita sudah tidak bisa melakukan ya fungsi sehari-hari gitu, sudah tidak lagi berdaya misalnya. Nah, kita bisa lihat nih di beberapa tanda berikut ini. Coba lihat apakah ada perubahan di yang pertama, performa. Ya, kalau tadi kan We Are Sister sudah menyampaikan tuh, oh ada yang jadi pekerja, ada yang jadi pemimpin, dan seterusnya. Kita lihat apakah ada penurunan fokus, ada penurunan produktivitas ya. Misalnya tadinya bisa bekerja, tapi sekarang kayaknya udah nggak bisa bekerja atau seringkali fokusnya terganggu. Kehilangan minat dan motivasi. Jadi ngerasa, saya tuh kerja ngapain ya gitu, saya tuh ada di organisasi ini tuh apa ya? Karena tadinya saya tuh senang banget, berkegiatan di sini, tapi kok sekarang kayaknya rasanya udah nggak bermakna. Nah, ini udah tanda-tanda bahaya ya, tanda-tanda bahwa kita sudah nggak baik-baik aja. Lalu kemudian kedua adalah lihat di sisi emosi. Jadi kalau misalnya kita mudah kesal, mudah sedih ya, kemudian mudah cemas, nggak percaya diri, kemudian kita juga pasif, yang tadinya kita tuh aktif, apalagi nih sekarang kan pasti We Are Sisters punya banyak apa ya, punya banyak agenda gitu ya. Tadinya aktif banget, tapi sekarang tuh pasif, cenderung ya udah deh jalanin aja gitu ya, nggak ada ambisinya. Dan juga mood swing itu juga menjadi tanda. Yang ketiga, itu dari segi sosial ya, jadi kayak sering menghindar, sering menyendiri, yang tadinya tuh seneng banget ya rame-rame, kerja sama gitu. Tapi kok sekarang tuh rasanya mau ketemu orang aja udah males banget. Mau ketemu keluarga sendiri ini di luar kamar itu udah rasanya berat banget. Nah itu hati-hati ya, bisa jadi tanda bahwa kita stresnya itu udah lebih, parah gitu. Kemudian kalau yang bekerja atau yang tadi berorganisasi sering banget absen atau ngilang di grup WhatsApp misalnya nggak pernah lagi nih untuk ngerespon. Nah ini juga nih ya tanda nggak baik-baik aja. Dan secara fisik itu kelihatan kelelahan ekstrim gitu ya. Lelahnya itu bukan cuman kayak pegel-pegel yang dipijit juga hilang besokannya gitu ya. Tapi ini kelelahannya benar-benar sampai mungkin ada kondisi-kondisi fisik yang kelihatan pucat gitu misalnya ya, sampai mau pingsan, lalu sakit secara fisik. Jadi kok sering banget ya kita tuh sakit dan tampil tidak terawat. Yang harusnya kita tuh bisa apa ya, menunjukkan, diri dengan baik gitu ya, tapi ini kita udah cuek banget, kita udah nggak peduli lagi dengan apa yang orang lain, lihat terhadap kita, gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, itu kan artinya kita udah stres ya sebenarnya ya, ada tanda-tanda nih. Nah, kalau ya sister semua di sini pasti pernah ya mengalami stres. Nah, gimana sih caramu mengatasi stres di keseharian? Saya pengen tahu dong, mungkin boleh ditulis di kolom chat gitu ya, biar kita sama-sama belajar, sama-sama mendapatkan sumber inspirasi gimana cara mengatasi stres di keseharian. Oke, ada yang nyanyi. Oke, makan makanan yang disukai, tidur. Ke pantai lihat air, enak banget ya kalau ini di Bali atau gimana nih? Kalau misalnya di daerah yang deket sama pantai, accessible gitu, itu enak banget sih memang ya, bengong di pinggir pantai. Terus tidur, banyak berdoa, nonton sambil tiduran, baca baca novel, oke. Renang, dengerin musik ke gym, wah bagus banget nih ya. Terus dengerin lagu, nonton grounding, sharing with trusted ones, nice ya. Ngobrol sama orang asing, terus minta izin tidak bekerja dan ke pantai atau tidur ya. Jadi kayak take a break dulu ya. Baca buku, terus
main sama ponakan, main sama anak kecil, atau ada yang punya pet ya, hewan peliharaan mungkin juga bisa tuh membantu untuk menghilangkan stres. Bisakah kita tidak sadar kalau stres atau tidak mau mengakui? Nah, ini nanti kita akan ada sesi Q&A ya, Mbak Nadia ya? Atau harus dijawab sekarang atau gimana, Mbak? Kalau misalkan Kak Disyanya nyaman untuk Q&A sambil tipis-tipis Q&A sekarang sih bisa Kak. Oh, boleh ya. Mau difokuskan juga untuk Q&A yang sesi Q&A sendiri juga boleh. Oke, oke. Nah, ini karena udah terlanjur dibaca juga ya, jadi saya jawab aja kali. Jadi, bisa nggak sih kita nggak sadar kalau stres atau tidak mau mengakui? Bisa, ya, mungkin banget. Jadi, stres itu adalah sebuah respon tubuh. Nah, kadang respon di setiap orang itu beda-beda, gitu, ya. Kita tuh nggak sadar kalau kita stres, tapi ternyata, kita tuh punya perubahan-perubahan itu tadi, kayak misalnya kita kok jadi nggak semangat ya untuk ke kantor misalnya gitu ya. Kita ngerasa, oh kayaknya cuma nggak semangat aja, tapi ternyata di balik itu kita sebenarnya lagi mengalami stres. Atau kok saya tuh tidurnya bisa bablas sampai 12 jam ya. Nah itu kan nggak sehat ya sebenarnya kalau tidur lebih dari 10 jam itu udah nggak sehat. Artinya kalau udah sampai kayak gitu, sebenarnya kita stres tapi kita tidak menyadari betul. Nah, biasanya tidak menyadari ini karena tidak menyadari sumber stresnya. Gitu. Nanti kita akan bahas gimana kita mengetahuinya ya. Oke, ini ada juga me time mapping sumber stres. Nice ya. Cari solusi dengan ngobrol sama partner. Betul. Oke. Terima kasih ya Wia Sisters yang sudah menjawab nih sangat-sangat inspiratif karena beberapa kegiatan yang sudah dituliskan tadi itu juga saya lakukan. Oke. Nah, gimana sih kita dapat mengatasi stres di keseharian, apalagi dengan banyaknya peran yang sedang kita jalanin gitu ya. Ini saya ada beberapa tips yang saya terus lakukan, saya terus berlatih untuk melakukan stress management ini. Yang pertama, itu tadi benar ya, identifikasi atau mapping dulu sumber stresnya. Jadi telusuri dari mana sih datangnya si stres ini gitu. Jadi kita tuh kadang ngerasa stres di kantor, terus ngebawa dampaknya itu ke rumah, misalnya gitu. Terus di rumah jadi bermasalah, jadi bikin kita stres juga. Nah ini perlu kita telusuri. Sebenarnya datangnya dari mana ya? Oh, ternyata sebenarnya datangnya dari deadline kantor yang tight banget dan kita tuh sulit untuk mengatur waktu dan energi gitu. Kemudian pas sudah pulang ke rumah, kita udah nggak fokus tuh dengan orang-orang di rumah sehingga mudah ke-trigger dengan interaksi dengan keluarga gitu. Akhirnya menimbulkan konflik kan. Konflik itu bikin kita stres juga. Aduh, apa jangan-jangan stres itu karena keluarga saya nggak pengertian gitu. Ternyata setelah diusut kita sedang mengalami stresnya tuh di kantor tapi ke bawah sampai rumah gitu ya. Kemudian identifikasi juga apa saja sih tantangan yang paling mendesak, yang paling harus menjadi prioritas gitu ya. Di antara banyaknya sumber stres yang mungkin kita hadapi, mana duluan nih yang perlu untuk diatasi gitu. Mendesak dalam arti dari segi waktu gitu ya, dari segi kemampuan yang kita miliki, dari segi energi gitu. Nah, kita lihat dulu nih mana duluan yang bisa kita hadapi. Kemudian stres itu bukan berarti kita jadi, apa ya, kita jadi nggak berdaya gitu ya, jadi nggak mampu melakukan apapun. Nah, tapi memang stres itu seringkali membuat kita tuh terbatas. Terbatas apa sih dalam hal melakukan, kemampuan yang tadinya bisa kita lakukan. Maka dari itu, yang terpenting di sini adalah ketika stres pun kita tetap melakukan basic self-care. Nah, basic self-care itu diibaratkan seperti kita minum multivitamin. Artinya, minum multivitamin itu kalau kita skip sehari, itu sebenarnya kan nggak ngefek banyak ya di tubuh kita gitu. Misalnya kita setiap hari minum vitamin C, terus ada 1-2 hari yang kita skip minum vitamin C gitu. Nggak langsung bikin tubuh kita tuh jadi mudah sakit sebenarnya. Tapi kalau kita defisiensi vitamin C, bisa aja in long term ya, bisa aja kita akan mengalami penyakit-penyakit yang jauh lebih parah
gitu. Kurang lebih analogi seperti itu. Artinya basic self-care ini perlu dilakukan setiap hari. Kalau kita skip sehari, 2 hari nggak akan kerasa. Tapi kalau secara konsisten, secara jangka panjang kita tidak pernah melakukannya, ini yang bahaya ya. Karena kalau misalnya kita udah mengalami gangguan kesehatan mental yang lebih parah, basic self-care ini justru sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Apa sih basic self-care itu? Ada 5 ya. Jadi yang pertama, tidur yang cukup, makan makanan bergizi seimbang, kemudian berolahraga atau at least aktif bergerak ya. Kemudian melakukan hobi. Nah, jangan lupakan tuh hobi-hobi lama atau hobi-hobi yang sekarang mau ditekuni atau yang masih di tataran apa ya, rasa penasaran, silakan lakukan gitu ya. Karena ini membuat kita jadi ngerasa bisa achieve sesuatu dan terkoneksi dengan orang tersayang gitu. Jadi ini basic self-care yang harusnya bisa dilakukan setiap harinya ya. Harus punya waktu berapa lama sih melakukan basic self-care ini? Apakah harus, berjam-jam gitu? Kalau tidur udah pasti ya, kita ada batas minimalnya, misalnya 7 jam sehari. Makan makanan bergizi, berolahraga itu memang bisa diselipkan di waktu-waktu kita berkegiatan gitu ya. Misalnya nih sebelum ngantor, olahraga dulu dikit gitu ya, atau pulang kerja, nge-gym tadi ada yang suka nge-gym juga gitu kan. Atau ke pantai, yoga dulu, itu nggak apa-apa kok ya. Yang penting kita coba untuk tetap aktif bergerak. Stress management yang ketiga itu adalah temukan cara penanggulangannya atau coping stressnya ya. Coping stressnya ini dengan cara kita set prioritas. Kan kita tuh banyak ya peran-perannya. Kita juga banyak yang mau dicapai ya. Ingat bahwa topik kita kali ini adalah tentang pencapaian juga, tentang tujuan yang mau kita em, lakukan sehingga pada akhirnya ini bisa berhasil. Sehingga kalau misalnya kita nggak set prioritas, yang ada semuanya akan terasa penting. Ketika semuanya akan terasa penting, kita akan merasa berat dalam menjalaninya, gitu. Jadi yang pertama-tama set dulu prioritasnya. Kemudian relaksasi pernapasan ya. Ya sisters di sini siapa yang sering untuk melakukan relaksasi pernapasan? Ketika stres ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Jadi stres itu hormon kortisol kita meningkat. Hormon kortisol kita meningkat, kalau terlalu banyak jumlahnya gitu ya, akan menghalangi, eee, saraf-saraf untuk bisa aktif di bagian prefrontal cortex. Prefrontal cortex di otak itu, eee, punya fungsinya sendiri, namanya fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu, untuk problem solving, untuk decision making, planning, strategic thinking, dan seterusnya. Nah, ketika hormon kortisol terlalu banyak ya, dirilis oleh tubuh, itu menghalangi atau menghambat, memperlambat juga sistem saraf kita untuk bisa aktif di bagian prefrontal cortex, yang bikin kita jadi sulit untuk melakukan tadi fungsi-fungsi eksekutif. Relaksasi pernapasan tujuannya itu untuk menurunkan perilisan hormon kortisol di tubuh kita sehingga itu lebih seimbang. Nah, ketika lebih seimbang, kita jadi lebih mampu buat, tadi berpikir dari segi fungsi eksekutifnya, gitu ya. Di mana peran-peran kita tuh seringkali kan membuat keputusan gitu ya, memecahkan masalah dan seterusnya. Lalu melihat tayangan lucu. Nah, ini saya banget gitu ya. Saya berusaha buat, ngelihat, nge-follow tayangan-tayangan yang lucu. Biasanya sih tayangan kayak kucing, kayak gitu-gitu ya. Yang gemes, yang gampang lah bikin ketawa gitu, yang bikin terhibur. Nah, cobalah untuk melihat itu. Atau yang suka nonton reality show ya, film-film komedi, itu silakan. Kemudian journaling. Nah, ini yang akan kita coba juga ya. Journaling itu nggak harus terstruktur kok, sebenarnya bisa apa aja dan, medianya pun bisa beragam, tergantung kenyamanan We Sisters di sini. Dan yang terakhir adalah yang biasa saya lakukan, afirmasi positif. Ya, afirmasi positif itu bukan berarti kita denial dengan keadaannya atau situasi sulit yang sedang kita hadapi, melainkan kita mencoba buat mengakui dulu adanya kondisi yang sulit, mengakui adanya stres yang sedang kita hadapi, tapi kita tetap mampu untuk melakukan langkah-langkah kecil dalam mengatasinya.
Nah, bagian yang terakhir ya, stress managementnya ini adalah berbagi dengan orang yang tepat atau tadi trusted ones ya, orang-orang yang bisa kita percaya, siapa aja gitu ya, bisa teman, keluarga, pasangan, saudara, atau di sini ya tim di komunitas gitu. Silakan buat curhat. Curhat ini juga pasti ada seninya ya. Jadi kalau misalnya kita ingin curhat, kita pastikan juga pendengarnya atau orang yang kita mintai tolong itu adalah orang juga siap untuk mendengarkan kita gitu. Kemudian minta bantuan ya. Jadi jangan sungkan walaupun di sini semuanya itu super women ya. Perempuan-perempuan super yang punya banyak peran, tanggung jawab, dan prestasi, tapi saya pikir kita nggak akan pernah bisa hidup sendiri gitu. Walaupun kita independen, walaupun kita berusaha buat melakukan semuanya sendiri, tapi tetap aja kita butuh bantuan dari orang lain. Don't hesitate ya, gitu. Dan yang terakhir adalah coba datangi profesional jika memang sudah tadi ya dirasa tidak ada minat gitu ya, kehilangan minat atau keberfungsiannya sangat menurun, kita ada banyak perubahan yang dirasa tidak nyaman, silakan pertimbangkan untuk ke psikolog maupun ke psikiater. Bedanya psikolog dan psikiater tuh jadi kalau saya psikolog itu tidak dapat meresepkan obat ya, kalau misalnya ada gangguan kesehatan mental, tapi kalau psikiater itu karena lulusan dokter, kemudian melanjutkan ke spesialis kedokteran jiwa, itu mereka bisa menangani dari segi farmakoterapi gitu, medikasi. Kalau ke psikolog biasanya kita mencoba dari pendekatan konseling dan juga psikoterapi. Gitu. Oke. Sekian dulu materinya ya, sudah diingatkan juga oleh Mbak Nadia. Sebelum nantinya kita akan berusaha buat memproses apa yang terjadi di 2023 dan mempersiapkan 2024. Mungkin sekalian pesan-pesan juga kali ya, nanti di sesi berikutnya We Are Sisters diharapkan bisa mempersiapkan alat tulis, buku catatan atau kertas gitu ya. Silakan senyamannya aja atau kalau mau pakai laptop, pakai notes di handphone juga boleh gitu. Kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai diri sendiri. Gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Nadia. Baik, terima kasih sedikit pemaparan mengenai bagaimana kita mengidentifikasi stres-stres yang kita hadapi ya Mbak Isya, tentang Betul. kerjaan, keluarga, tentang diri sendiri sebenarnya juga ya Kak ya. Kalau begitu selanjutnya kita akan memulai untuk membuat jurnal ya Kak ya. Betul. Journaling bersama-sama yang akan dibimbing dengan siapa lagi kalau bukan Kak Disha ya Kak. Dan nantinya mungkin teman-teman sister semua bisa menyiapkan sedikit catatan atau alat bantu yang bisa membantu teman-teman untuk menuliskan sedikit mengenai apa yang akan teman-teman lakukan atau persiapkan untuk tahun berikutnya, atau mengidentifikasi masalah-masalah agar teman-teman bisa menggambarkan kira-kira nanti di tahun depan akan seperti apa perubahan yang dilakukan. Jadi teman-teman bisa menyiapkan alat tulis atau teman-teman lagi buka laptop bisa diketik di note-nya sendiri. Oke, Kak Dian sudah menyiapkan buku berwarna merah dan alat tulis. Keren-keren. Oke. Nah, kalau begitu sepertinya teman-teman udah pada siap nih. Teman-teman sister sudah pada siap. Kita kembalikan lagi ke Mbak Disya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih juga We Are Sisters yang sudah mempersiapkan ya, kita bisa mulai. Sebenarnya ini beberapa pertanyaan singkat ya. Kalau misalnya nih We Are Sisters ngerasa, aduh kok kayaknya ini perlu pemikiran yang berat banget ya. Tenang aja ya, tetap bisa dilanjutkan setelah webinar ini selesai. Jadi nanti mungkin dari tim PBF bisa share ya materi dan tayangan ini gitu. Jadi nanti bisa diulang atau misalnya bisa mau dikembangkan jawabannya silakan gitu ya. Oke. Kita mulai dari tentang 2023.
Yang pertama itu mengenai accept and forgive ya. Artinya kita mencoba untuk menerima dan memaafkan, membiarkan apa yang terjadi di masa lalu tetaplah di masa lalu gitu ya. Artinya kita mencoba untuk mengakui dan menerima apa yang terjadi sebagai bagian hidup yang tidak dapat kita ubah gitu. Oke. Nah, about my past worksheet ya. Jadi pertanyaan pertamanya ini saya kasih waktu mungkin sekitar 2 menit kali ya. Apa sih kondisi yang masih sulit kuterima dari 2023? Contoh di sini, aku masih sulit menerima kegagalan di tahun 2023 ini, padahal aku sudah susah payah berusaha. Nah, silakan tuliskan kondisinya apa dan bagaimana kamu memaafkan dirimu atas hal-hal sulit yang kamu terima di 2023. Oke, sorry, mungkin 1 menit ya sisters ya, biar kita bisa merangkum semuanya. Oke, sudah 1 menit ya. Kalau yang masih belum selesai jawabannya nggak apa-apa. Yang penting udah tahu pertanyaannya, nanti bisa dilanjutkan setelah webinar ini ya. Oke, kemudian yang kedua tentang lesson learned. Success and gratitude ya. Jadi kita coba untuk ngeliat apa aja sih tantangan dan hambatan yang berhasil kita hadapi dengan kekuatan kita. Meski rasanya nggak mudah, tapi ini kita bisa syukuri gitu ya sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Jadi, apa nih tantangan yang telah berhasil kuhadapi? Jadi, misalnya kita menjawab, aku bersyukur telah berhasil bangkit dari keterpurukan, semangat belajar, ya, dan aku bersyukur akan diriku yang berani mencoba lagi. Gitu. Oke, silakan dijawab selama 1 menit. Oke, untuk Mbak Tasya, ngisinya di mana di buku catatan masing-masing ya. Jadi sebenarnya nggak harus di paper and pencil, bisa di laptop atau di handphone, di notes itu silakan. Oke, sudah 1 menit. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kita coba untuk merenungkan gimana sih gambaran diri kita di 2024 ya, di tahun depan. The better me. Coba kita refleksikan mengenai values and skill yang kita miliki. Jadi
maksudnya di sini adalah kita coba untuk melihat lagi kemampuan yang kita miliki dan yang perlu kita tingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan di 2024 itu. Oke, pertanyaannya memang agak lebih panjang daripada yang sebelumnya ya. Apa saja sih kualitas positif yang kumiliki dan kemampuan yang perlu aku tingkatkan? Nah, jadi contohnya, aku adalah orang yang mau terus belajar dan ingin meningkatkan kemampuan komunikasi untuk bisa menyampaikan apa yang kupikirkan secara asertif dan efektif, misal gitu. Jadi semakin detail sebenarnya semakin baik ya, karena tujuan yang mau kita capai itu perlu dievaluasi nantinya. Jadi kalau misalnya kita cuman bilang, aku cuman pengen bahagia gitu ya, atau aku cuman pengen bisa apa ya, ada skill misalnya saya pengen bisa menjahit misalnya kayak gitu, udah gitu doang. Nah kalau kayak gitu takutnya terlalu general dan kita jadi nggak tahu apakah tujuan kita sudah tercapai atau belum. Silakan diisi 1 menit ya. Oke, sudah 1 menit. Kita ke pertanyaan terakhir, the future me, ya, tentang qualities and aspiration. Jadi pencapaian apa yang ingin diraih dan gambaran diri yang diharapkan di masa depan. Kalau tadi soal kemampuan, soal values gitu ya. Nah, ini pencapaiannya. Jadi apa saja sih pencapaian yang ingin diraih dan bagaimana langkah meraihnya? Jadi misalnya di sini aku ingin belajar membangun bisnis, memulainya dan menciptakan inovasi melalui bisnisku. Kalau bisa didetailkan juga, silakan langkah-langkahnya gitu ya. Kira-kira apa saja yang mau dilakukan. Silakan 1 menit ya. Oke, ini ada yang raise hand. Mbak Nadia gimana? Apakah boleh untuk atau kita tunggu 1 menit dulu kali ya biar tidak mengganggu teman-teman yang lain ya. Baik. Oke, silakan Mbak Reihal Fajri. Ya, terima kasih kesempatannya. Maaf mengganggu di sela-sela waktu. Saya tergelitik dengan pertanyaan apa saja pencapaian yang ingin diraih. Iya, Hmm, bisa kita tuliskan gitu kan. Tapi hmm, kemudian bagaimana langkah meraihnya, hmm, misalnya masih blank. Nggak tahu kita hmm. pengen ini, tapi kemudian caranya nggak ngerti gitu. Ya. Itu gimana caranya? Kalau misalnya kita udah kebayang gitu ya Mbak ya, pencapaian yang ingin diraih tapi belum tahu nih langkah meraihnya. Nah, kadang-kadang ini terjadi karena kita pikir ada langkah besar yang perlu kita lakukan. Nah, coba mulai dari langkah-langkah kecil dulu. Misalnya ini ya contoh kayak aku ingin belajar membangun bisnis. Itu kan general banget. Kita coba untuk bisa breakdown gitu ya. Oh, ternyata aku perlu riset dulu gitu tentang minat bisnis yang aku miliki gitu kan, atau aku bisa diskusi dulu dengan teman-teman yang punya pengalaman di bisnis tersebut misalnya gitu. Nah, jadi nggak harus langkah besar misalnya punya modal
punya investor gitu ya, atau punya tempat untuk berbisnisnya. Gak harus yang langkah sebesar itu, tetapi cobalah mulai dari yang terkecil dulu. Gitu. Gimana Mbak? Apakah membantu? Oke, thank you. Sama-sama. Oke, sepertinya udah semua ya. Kalaupun belum terjawab semua, belum didetailkan nggak apa-apa ya. Ini nggak langsung auto 2024 kok ya setelah webinar ini berakhir ya. Tenang aja, kita masih ada waktu beberapa hari lagi. Dan semua tujuan kita nggak harus tercapai di tanggal 1 Januari ya. We are Sisters, di 2024 juga harinya masih sama ya, masih 360-an hari. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, so stay afraid but do it anyway. Ya, what's important is the action. Jadi yang penting itu adalah aksinya ya, bukan cuman bayangan tujuan kita di masa depan gitu. You don't have to wait to be confident, just do it and eventually the confidence will follow gitu. Jadi sebenarnya actions lead to motivation sebenarnya gitu ya. Jadi bukan motivasi dulu baru kita mau berusaha. Tapi yang sebenarnya adalah usaha dulu, aksi dulu, baru nanti akan muncul motivasi. Kenapa demikian? Karena dari awal ketika kita berusaha melakukan langkah kecil dulu, dan itu berhasil, kita punya sense of achievement, kita punya rasa kepercayaan diri, dan itu yang akan terus mendorong kita. Oke, terima kasih We Are Sisters yang sudah mengikuti journaling secara singkat ya. Semoga bermanfaat dan bisa dilanjutkan nantinya. Saya kembalikan ke Mbak Nadia. Baik, terima kasih banyak Kak Risha atas bantuannya untuk membimbing kita ya dalam membuat jurnal untuk diri kita sendiri ke depannya. Nah, Mbak Risha, ini mungkin aku persilahkan juga nih buat teman-teman sisters yang masih sebenarnya ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Disha untuk menanyakan misalkan tantangannya, ada tantangan nih secara personal, kemudian kira-kira dari Mbak Disha nih mungkin punya jawabannya nih. Nah, aku persilahkan buat teman-teman sisters yang mau bertanya, boleh banget raise hand atau via chat di Zoom juga boleh banget, nanti aku bantu bacakan. Silahkan teman-teman. Ada Kak Dian ini. Gimana ini Kak Dian? Silahkan. Halo, Kak Nadia, Kak Ovi. Halo, halo Mbak Dian. Ini di mana Mbak? Saya saya sebenarnya dari Papua, tapi sekarang saya lagi di Jakarta. Oh gitu. Wah, Hari ini saya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. congratulations, hebat sekali. Wow. Aku jujur, aku jujur ngerasa sangat terhormat bisa ngobrol bareng perempuan inspiratif hari ini. Wah, keren banget, Mbak. Selamat ya. Makasih, makasih. Itu mereka ternyata juga salah satu yang mereka lihat referensinya dari WEA punya website, ada yang ya jadi, tapi mereka tidak tahu bahwa ibu satu ini ternyata lebay. Ya, Gimana Mbak Dian? saya apa ya, ternyata tuh memang benar ya, kalau mau pohon itu mau besar tuh pastilah segala macam angin lah, topan lah, badai lah, tsunami lah, segala macam harus lewatin. Betul. Saya kemarin tuh terus terang saya tuh paling kalau itu soal gini, dua hal yang paling gampang bikin saya stres dan itu bikin saya bisa nangis-nangis bombay itu soal anak dan itu soal masyarakat adat. Oke. Nah itu kalau itu seandainya itu menyakitin saya bisa gitu saja gitu.
Tapi kalau sudah ini kayak kemarin ini cerita sedikit ya. Setelah menjadi single mother tahun ini, setelah saya memutuskan oke, enough is enough, aku nggak boleh biarkan anak-anakku dalam kekerasan selama Ya. 7 tahun. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi single mother, pindah gitu ya. Terus dan itu stresnya apa namanya healingnya perlu waktu sekitar 3 bulan ya. Alhamdulillah Pasti dapat nggak mudah ya Mbak ya. sangat tidak mudah. Apalagi yang saya pikirkan adalah bagaimana menjelaskan ke anak-anak. Saya lakukan itu untuk kalian gitu. Saya nggak mau membiarkan kalian disakiti sama dan ditelantarkan oleh orang yang mengaku katanya bapaknya kalian, padahal still nothing gitu ya. Bahkan Hasan sering mukul, sering dibikin sampai badannya biru-biru gitu. Jadi saya pindah dan berharap tiap saat tuh berharap Tuhan sampai 10 tahun ke depan jangan dulu balik ke Jayapura. Biar saya aja gitu. Kalau sekarang di lingkungan yang sekarang tuh lebih kondusif buat anak-anak saya tumbuh besar dengan alam yang lebih bagus, karena itu tempat kampung halaman saya waktu kecil ya. Jadi rumah orang tua saya gitu, jadi hijau sekali, asri sekali, dan tetangga nggak rese gitu. Nah, cuman akhirnya karena dengan posisi saya yang baru, itu saya akhirnya sering berangkat, bisa 2 minggu sekali atau bahkan seminggu sekali saya tuh harus pergi advokasi kemana. Nah, saya tuh ada merasa saya seperti kurang waktu dengan mereka. Tapi saya pikir kalau saya nggak kerja, bagaimana menghidupi mereka ya. Sementara kalau cuma ngandalin pendapatan dari dosen, yang kemudian di kampus juga itu karena memang Muhammadiyah itu kan kita memang bukan untuk uang ya, untuk pengabdian pada pendidikan ya, jadi nggak ngarapin gaji di situ gitu. Nah, yang sekarang dengan posisi yang sangat bagus, dengan salary yang sangat baik gitu ya, tapi konsekuensinya saya harus sering ninggalin mereka. Nah, kemarin tuh sempat bikin janji sama sama anak-anak, saya bilang, oke, ini Desember awal ini ibu pergi agak lama 7 hari, tapi habis ini ibu nggak pergi lagi. Maksudnya mau Desember tuh betul-betul mau dengan mereka, mau full quality time ya. Ternyata tiba-tiba diundang sama kementerian dan itu, aduh, dan ini tiket yang udah nggak ada tiket, yang bener-bener drama, yang saya harus berlayar 12 jam dari Manokwari ke Sorong, terus dari ke sini, jadi total itu ada sekitar 20 hampir 30 jam saya perjalanan gitu ya. Rasanya tuh sempat saya bilang gini dalam diri saya ya, Yan, bisa nggak kamu jadi perempuan biasa aja gitu, udah ibu rumah tangga yang normal gitu, kok nggak usah sok-sokan merubah dunia yang kemudian kok ngurusin orang-orang di atas pohon sana sementara anak-anakmu gimana seperti itu. Terus kok nggak usah, udahlah, jadi maksudnya gini, being normal gitu, toh juga dengan menjadi ibu rumah tangga biasa saja tuh nggak tumbuh tanduk di kepala. Paham Mbak. Itu tapi kadang-kadang nanti kalau pas udah mulai jadi inilah, jadi ibu rumah tangga biasa, ternyata tiba-tiba terus menyangkut masyarakat adat ya, terutama masyarakat adat Korowai, apalagi terus kemudian saya merasa mereka tuh teraniaya gitu, saya tuh yang langsung on fire lagi jadinya langsung ya. lagi gitu. Kamu nggak bisa diam, kamu harus melakukan sesuatu, kamu satu-satunya orang di dunia ini yang tahu kondisi mereka. Karena Profesor Rupert di Cambridge itu jauh, Pan Eng udah meninggal, ini sekarang tinggal kamu gitu. Jadi itu yang saya sering kali ngerasa bahwa bisa nggak saya seperti punya 2 kepribadian yang sebenarnya saya sedikit lagi mau gila ini. I see, iya, sangat bisa dipahami sih. Kalau Mbak Dian sendiri anaknya tadi usia berapa Mbak? 7 dan 3 tahun. Dan saya paling merasa bersalah itu dengan yang sebenarnya dua-duanya sih. Yang 7 tahun itu dia selama 7 tahun mengalami kekerasan, dia dipukul sama ayahnya sampai badannya biru-biru segala macam, makanya saya sering bawa dia pergi.
Sementara yang umur 3 tahun itu dulu dia sempat gejala speech delay. Kenapa? Karena waktu kami tidak pakai asisten, jadi dia dengan ayahnya. Itu selama 24 jam dikasih nonton YouTube aja, jadi nggak pernah diajak ngomong. Itu saya waktu umur 2 tahun saya baru sadar bahwa anak saya tuh gejala delay speech ya. Karena saya sibuk ngurusin anak saya yang pertama. Jadi saya pergi dari jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Sementara saya pulang udah dengan kondisi capek, kadang-kadang saya nggak ngajak anak saya ngomong, segala macam. Nanti pas umur 2 tahun, ketika saya sadar bahwa anak saya Hana itu delay speech, saya mulai berdoa, saya mengadu sama Allah, saya bilang, aduh maafin saya, ini saya hapus gimana terus. Dan dia itu akhirnya jadi ini Mbak, jadi tantrum gitu, kayak yang nangis sampai guling. Terus saya kayak akhirnya setelah tahajud itu, seperti Allah bilang gini, sekarang kau lihat apa yang anakmu nonton. Ternyata yang dia nonton itu YouTube Kids berbahasa Inggris. Alhamdulillah berbahasa Inggris. Sejak saat itu saya ngomong dengan dia berbahasa Inggris. 6 bulan kemudian dia sudah bisa ngomong berbahasa Inggris, ABC, menghitung sampai 20 dengan bahasa Inggris, dan sekarang dia bilingual, dan tantrumnya dia udah, dan setelah saya memutuskan pisah dengan ayahnya, tantrumnya dia tuh langsung berkurang. Sekarang memang kadang-kadang masih manja, tapi saya selalu bilang, oke, ibu peluk ya, ibu peluk Hana, ibu sayang Hana, itu dia udah lebih tenang dibandingkan dulu yang saya sudah nggak tahu dia mesti gimana. Kalau nangis tuh sampai di bawah kolong dan nggak mau dipegang, nggak mau dipeluk. Ya itu saya apa ya merasa satu sisi saya tidak adil ke Hana, merasa bersalah ya Mbak ya. Bersalah gitu ya karena Hana harus maksudnya umur 3 tahun harus pisah dengan ayahnya, tapi terus sementara kalau saya bertahan juga kasihan abangnya yang selalu pukul ya ayahnya, sampai sering banget tuh melihat abangnya tuh badannya biru-biru. Tiap kali saya pulang gitu sedih banget, anak sekecil itu gitu badannya sampai biru-biru. Karena saya di luar sana tuh advokasi soal kekerasan, soal macam-macam gitu. Karena di rumah anak-anak saya tersakiti gitu, makanya 2023 Januari, oke, enough is enough. Kok keluar dari saya punya hidup, saya pindah bawa anak-anak saya ke kota yang lain yang nggak mungkin dia jangkau seperti itu. Baik, Mbak Dian, terima kasih banyak ya atas sharingnya, atas berbaginya. Banyak juga nih We Are Sisters yang mendukung, yang berusaha memahami. Kalau bisa peluk secara virtual gitu ya. Saya juga memahami sih betapa sulitnya membagi peran, apalagi ketika kita menjadi seorang ibu dengan aktivitas yang kita punya, dengan keinginan yang mau kita capai gitu ya. Tapi tetap ya sebagai ibu tuh kayaknya anak nomor 1 gitu ya, Mbak Dian ya. Dan saya sih nggak rasa Mbak Dian sudah melakukan yang terbaik selama ini, walaupun sulit, walaupun masih berliku banget ya. 7 tahun juga bukan waktu yang sebentar. Artinya saya merasa bahwa Mbak Dian nggak perlu merasa bersalah, nggak perlu merasa kurang gitu ya sebagai seorang ibu. Tapi kita juga menyadari bahwa kita nggak ada yang sempurna ya. Bahkan seorang ibu pun nggak pernah bisa menjadi ibu yang sempurna. Artinya kita cukupkan ya Mbak perjuangan-perjuangan kita demi anak ya, demi diri sendiri. Jadi menurut saya tadi yang pertanyaan Mbak Dian, bagaimana ya mengkomunikasikan apa yang sudah kita lakukan ini adalah demi mereka gitu ya, demi keselamatan mereka. Itu boleh banget Mbak untuk disampaikan. Sebenarnya di usia 7 tahun sudah bisa memahami sudut pandang orang lain walaupun terbatas. Itu jadi kita bisa pelan-pelan untuk melihat bahwa apa yang kita lakukan sebagai ibu itu sebenarnya cara untuk membuat mereka juga merasa nyaman dan aman ya di dalam rumah, di keluarga gitu. Tanpa harus
mengungkit atau menyudutkan pihak lain ya, dalam hal ini mungkin mantan suami gitu. Jadi kita tetap berikan afirmasi kepada anak bahwa ibu akan selalu ada, ibu akan berusaha yang terbaik. Walaupun ya kebetulan diundang ke Jakarta membuat Mbak Dian tuh ngerasa kayak, wah berarti saya ingkar janji gitu ya. Tapi nggak apa-apa kok Mbak untuk memberikan pengertian bahwa hal-hal seperti ini itu lumrah terjadi di kehidupan. Ya, kita mungkin punya rencana, tetapi ada hal lain yang membuat kita perlu menjadi seseorang yang adaptif. Tetapi cintanya Mbak Dian kepada Ananda itu tidak akan pernah berubah walaupun ada hal-hal yang rasanya di luar rencana gitu atau di luar harapan Ada pasti. gitu ya. Oke, mungkin Mbak Dian bisa merefleksikan, berterima kasih ke diri sendiri gitu ya, mengapresiasi diri. Selama ini sudah berjuang 7 tahun itu nggak mudah ya Mbak ya. Dan melihat anak seperti itu mengalami berbagai hal yang tidak diharapkan, itu pasti membuat dirimu terpukul juga. Tapi look at you now, you're so strong ya. Jadi jangan khawatir Mbak bahwa anakmu juga suatu hari akan mengerti kok. Gitu ya. Semangat ya Mbak. Nggak perlu memilih mana yang harus prioritas, dirimu dulu atau anakmu gitu misalnya ya. Tapi ingat kamu juga butuh perhatian dan kasih sayang dari dirimu gitu ya. Oke, Mbak Dian. Aku tuh sebenarnya apa ya, mulai kayak nemuin diriku tuh harus mulai ikut WA gitu kan. Ada kan sempat ada konseling, terus kemudian saya ingat sekali yang awal-awal tuh yang gue diingetin bahwa harus mengurus diri sendiri sebelum, karena saya tuh dulu sampai bahkan saya yang kerja, rumah punya saya, segala macam punya saya, dia nggak ngapa-ngapain gitu, cuma modal tidur doang. Terus saya mau beli kerudung yang harga 40.000 aja waktu itu ngerasa bersalah banget gitu ya. Ya. Sementara dia yang dengan seenaknya. Jadi terus, dan yang waktu itu bikin saya bener-bener nggak bisa, ini bener-bener harus stop tuh karena saya nemuin jejak digital di anak saya itu, dia nonton film porno di situ dan saya punya anak perempuan gitu loh, zaman now nggak bisa bilang bapak kandung gitu. Betul. Nggak bisa bilang kayak gitu, dan jadi apalagi terus ingat teman-teman di WA sini pernah cerita apa yang sudah mereka lalui. Saya nggak mau, saya harus ambil tindakan buat anak saya. Betul. Saya harus dengan anak saya. Cuman ya itu tadi saya bilang, saya kayak terbelah gitu ya. Apakah ini yang saya ambil ini adalah pemikiran sebagai seorang ego aktivis ataukah benar-benar sebagai seorang ibu saya ngambil tindakan itu. Dan terus terang apa ya, selalu merasa bersalah setiap kali ninggalin anak-anak. Kayak gue merasa padahal cuma sehari aja jauh, sehari 2 hari jauh, selalu merasa ini kenapa cepet pulang dan cepet Iya. Ya, sebenarnya perasaan bersalah itu mungkin sekali terjadi ya, wajar ya Mbak. Cuman ya diingat lagi kamu sudah melakukan yang terbaik gitu. Kamu sudah merasa bahwa yang kamu lakukan juga ada tujuannya gitu ya. Ada niat baiknya, dan saya setuju banget nih dengan yang ada di chat Mbak Yohana. Terima kasih ya atas responnya tuh pada mendoakan, dan semoga WIA juga menjadi tempat yang aman. Kemudian juga tadi Mbak Tasya ya bilang sebisa mungkin memang saat diskusi dengan anak itu emosinya tuh sudah lebih stabil gitu ya, jadi regulasi emosi dulu agar anak juga bisa mengerti gitu ya, jadi tidak terproyeksikan. Terima kasih banyak ya Mbak Dian ya. Semoga kedepannya dilancarkan, semoga peran-peran yang dijalanin baik hari ini maupun seterusnya itu dimudahkan dan dimampukan ya Mbak. Ya, makasih Kak. Dan Semangat Mbak Dian. Terima kasih para Wia Sisters yang sudah mendukung Mbak Dian nih. Itu banyak sekali loh cinta kasihnya. Sangat-sangat bisa diandalkan untuk menjadi support system ya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Dian atas berbaginya ya. Tetap menginspirasi ya Mbak. Terima kasih Mbak Dian atas
sedikit sharing-sharingnya yang kita semua sangat dukung Mbak, karena Mbak Dian adalah perempuan yang sangat hebat, sangat kuat. Terima kasih sudah bertahan hingga detik ini. Kira-kira, kira-kira apakah ada teman-teman sisters lainnya yang mau berbagi, mau sharing? Kita masih ada sangat banyak waktu untuk berdiskusi. Peluk jauh nih teman-teman, udah pada kasih peluk jauh untuk Mbak Dian. Power moves. Power whoosh ya. Power Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ada yang raise hand ya Mbak Nadia ya? Iya nih Mbak, ada yang mau bertanya. Mbak Irma sepertinya. Silakan. Ya, maaf, tadi masih di mute. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, ini mungkin ada suara-suara yang berisik ya. Nggak apa-apa Mbak, Ini, masih terdengar jelas. iya, ini Kak, aku tuh tadi tertrigger ya sama pertanyaan mengenai accept dan forgive gitu. Iya. Terus terang, apa ya, ketika sekarang ini sudah kita dipertanyakan gitu Kak ya, mengenai itu kok kayak rasa menyesal itu timbul gitu. Tapi kalau kita lihat ke belakang Mm-mm. pada saat itu kenapa gitu terjadi gitu ya, Mm-mm. sebenarnya itu bisa saja itu rasional seperti itu ya Betul. Kak. Tapi tetap aja penilaian saat ini itu hasilnya ya gitu gagal gitu ya. Misal Mm-mm. saya itu kan tahun ini seharusnya gitu ya. Mm-mm. Saya itu sudah ada progres mengenai penelitian tesis saya gitu ya. Tapi Mm-mm. akhirnya saya menjadi yang terlambat di antara teman-teman gitu Oh, ya oke. di tahun 2003 ini. Jadi ketika sekarang melihat teman-teman itu udah pada selesai gitu ya, kok saya baru mau mulai, kayak rasa ada yang gagal gitu dalam perjalanan saya gitu. Terus saya ingat-ingat gitu, kenapa sih kok saya sampai bisa baru mulai sekarang seperti itu. Tapi memang faktanya kemarin itu kayak kesehatan saya yang sempat apa namanya naik turun seperti Mm-mm. itu ya. Mm-mm. Jadi memang sedikit-sedikit mungkin ada di kesehatan. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Sebenarnya dalam perjalanan itu saya mendapatkan achievement gitu loh. Saya saya dipercaya dari Dinas Kehutanan Kota Kabupaten Tasik untuk mengikuti lomba. Karena di Kota Tasik ini saya juara 1 lah gitu ya. Wow. Lalu saya masuk ke provinsi gitu ya. Oke. Di provinsi saya juara 3. Kan sebenarnya pada Sebenarnya saat banyak ya prestasinya ya, Mbak. saya itu dapat pencapaian gitu loh. Mm-mm. Tapi tetap aja gitu saat ini tuh saya seperti merasa gagal karena Mm-mm. saya belum, yang lain ada yang udah wisuda gitu, ada yang Iya. sudah tinggal nunggu, kok saya baru mulai gitu. Jadi kayaknya itu lumayan membuat saya tuh merasa seperti orang gagal gitu, nggak bisa bagi waktu apa gimana ya? Apa saya Mm-mm. tidak bisa Mm-mm. prioritas apa gimana ya? Pertanyaan-pertanyaan itu timbul. Jadi semangat saya untuk 2024 supaya 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 bisa lagi memanage seperti itu kayak gitu ya. Jalannya saya harus bagaimana gitu. Itu mungkin Kak gimana memperbaiki perasaan saya gitu. Yang sekarang itu kayaknya pada saat ini yang teringat-ingat itu justru gagalnya gitu loh. Gagalnya Bukan, ya, yang pencapaian padahal ada ya, Mbak ya. iya, padahal nggak ada pencapaiannya, tapi kenapa yang keingetnya kok gagalnya aja ya gitu loh. Iya. Ya gitu aja, terima kasih Kak. Terima kasih Mbak Irma atas sharing dan juga pertanyaannya ya. Mungkin kita bisa relate juga nih ya. Kadang kita udah melakukan berbagai pencapaian, usaha gitu, tapi pas ada kegagalan, kenapa kita jadi fokusnya pada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan tersebut ya, gitu kan? Ini tuh
analogi sederhananya adalah ketika ada kertas putih kosong gitu, terus kemudian ada satu coretan gitu ya, hanya satu coretan, nggak lebih dari setengah kertas tersebut gitu. Tapi kita hanya fokus di coretan tersebut gitu. Itu yang membuat kita jadinya ngerasa harusnya itu tidak seperti itu gitu. Harusnya ini putih bersih kertasnya, tidak boleh ada coretan gitu. Coretan ini mengganggu, coretan ini tidak seharusnya ada di situ dan seterusnya. Nah, saya tuh belajar juga akhir-akhir ini mengenai konsep kan biasanya almost is never enough katanya gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh hal-hal yang sifatnya hampir sempurna pun dianggap sebagai hal yang cukup atau hal yang termasuk pencapaian gitu, Mbak ya. Dalam arti gini, kita menargetkan 100. Ternyata nggak 100 nih, yang kita dapatkan hanyalah 90 misal gitu ya. Nah, kenapa ya kita hanya fokus pada 10-nya yang kurang dibandingkan 90 yang udah kita capai gitu. Jadi mungkin gini, rasa bersalah itu nggak bisa dihilangkan begitu saja, rasa penyesalan nggak bisa dihilangkan begitu saja, tapi kita dapat berpikir lebih adaptif. Gimana caranya? Ngelihat apa yang terjadi di masa lalu, kegagalan, penyesalan, hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan tersebut sebagai pelajaran, daripada kita bilang bahwa itu sebuah hal yang sia-sia. Itu sebuah hal yang apa ya, ibaratnya tidak boleh terjadi misalnya kayak gitu. Karena semakin kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang gagal, sesuatu yang percuma, itu semakin membuat kita sulit untuk menerima kondisi yang terjadi di saat ini. Gitu. Jadi kita fokus lagi dengan apa yang sekarang ini kan tanggal 22 Desember ya. Kejadian kegagalan itu pasti bukan di hari ini. Pasti itu di waktu atau di masa lalu. Maka kita fokus lagi ke hari ini. Di tanggal 22 Desember ini, saya bisa melakukan apa sih dengan pengalaman di masa lalu saya yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Ya, jadi ambil pelajaran berharganya, ambil maknanya apa, kita upayakan buat di hari ini dan di masa depan agar tidak terulang lagi gitu. Dan ingat bahwa parameter kita itu bukan 100 mungkin. Kalaupun kita mau set 100 dan ternyata hasil kita hanya 90, 10-nya ini bisa kita manfaatkan untuk perkembangan diri gitu ya. Jadi tidak ada yang sia-sia ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh saya tuh nggak 100, saya cuma 90 kan, karena tadi tetap ada kok pencapaiannya ya, nggak yang nol banget sebenarnya. Tapi kenapa kita malah fokus pada itu? Kita lihat bahwa kita akan menjadi individu yang terus berkembang. Jadi nggak apa-apa kok, kalaupun nggak 100, tapi saya ngerasa puas dan berterima kasih atas perjuangan saya bisa nyampe 90. Gitu. Jadi sering-sering menghargai diri ya, Mbak Irma ya. Menghormati proses dan perjuangan kita sendiri, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menghargai kita sebegitunya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Irma atas sharing dan juga point of view-nya. Saya kembalikan ke Mbak Nadia. Terima kasih Mbak Irma. Nah, teman-teman sisters juga sudah pada kasih support nih di kolom chat. Wow. Nah, mungkin kita ada kesempatan satu lagi nih, Kak. Boleh. Kurang lagi deh. Apakah ada dari sisters yang mau sedikit berkonsultasi atau ada tantangan nih tadi dalam membuat jurnalnya? Nah, ini ada Kak Tri ya. Silahkan. Selamat sore, sorry saya nggak off kamera ya Kak. Jadi gini, iya, saya mau nanyain gitu, ketika di posisi kita sebagai manusia harus menjadi pendengar yang baik, tapi bagaimana kita merespon ketika seseorang atau teman terdekat atau keluarga kita bercerita tentang seperti Kak Dian bercerita, kemudian atau orang lain bercerita tentang permasalahannya, apa sih respon yang baik, yang tepat gitu ya, yang harus kita berikan gitu, karena kadang-kadang respon yang salah malah bikin anjar gitu loh. Gitu. Atau kadang aku males bercerita dengan kamu karena ternyata nanti harus
kemana-mana gitu, misalkan ember Mm-mm. bocor atau apa gitu lah. Nah, itu respon yang baik itu ketika orang lain bercerita itu gimana gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tri atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Sama-sama. Jadi gimana sih respon yang baik ketika ada orang yang percaya nih sama kita, pengen share gitu. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang ragu-ragu ya untuk share karena takut tadi ya, takut akan apa ceritanya di share kemana-mana gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau kita bukan profesional ya, jadi kita sesama teman gitu ya, sesama mungkin kita juga di keluarga ingin menanggapi curhatan orang lain itu yang pertama-tama adalah fokus pada mendengarkan dulu. Ya, jadi fokus mendengarkan di sini artinya kita mencoba untuk melepaskan penilaian-penilaian, penghakiman-penghakiman ya yang kita miliki terhadap orang tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua, hadirkan rasa empati. Rasa empati di sini adalah kita mencoba untuk memahami dari sisi orang tersebut ya. Misalnya nih teman kita bilang, "Aduh, saya sebel banget deh dengan atasan saya kemarin begini begini begini." Mendengarkan itu berarti kita mencoba untuk ngeliat bahwa sebenarnya yang menjadi concern-nya di sini adalah perasaannya yang sebel karena situasi tersebut. Kemudian tadi empati. Wah, iya ya, kalau saya jadi dia, saya jadi mengerti nih. Kenapa sih dia bisa sesebel itu? Oh, ternyata ada boundaries yang dilanggar. Oh, ternyata dia apa ya diberikan pekerjaan yang di luar kapasitasnya. That's why dia sebel gitu. Nah, artinya setelah kita mendengarkan, setelah kita menumbuhkan rasa empati, kita boleh banget loh, kita boleh banget buat nanya ke orang yang curhat ini, dia mau ditanggapin kayak gimana. Jadi, kalau kita ngerasa, aduh kayaknya aku nggak perlu ngomong apapun deh, jangan ya, tanya aja, nggak apa-apa. Misalnya, kamu butuh didengerin, kamu butuh diberi saran, atau apa nih yang bisa aku bantu? Itu boleh banget ya. Karena kadang ada orang yang curhat sama kita tuh cuman pengen berkeluh kesah aja ya. Jadi kita nggak perlu juga untuk mempersiapkan kira-kira tips and trick, saran, nasihat gitu ya. Karena mungkin mereka cuman pengen berkeluh kesah dan udah tahu sih jalan keluarnya. Nah, atau ada juga nih yang curhat dan pengen pendapat kita atau pengen masukan dari kita gitu ya. Nah, dari situ boleh nih, dari tadi kita udah mendengarkan tanpa menghakimi, kita menumbuhkan empati, pelan-pelan baru kita bilang, kalau dari saya mungkin bisa seperti ini. Tapi, ini ada triknya sih ya, jadi balikin lagi ke orangnya, tapi ini saran dari saya yang belum tentu benar dan belum tentu tepat juga buat kamu. Silakan pertimbangkan. Jadi kita tidak menuntut dia harus sesuai dengan apa yang kita sarankan. Ya, misalnya nih ada em, teman kita kayak bingung gitu ya, aduh saya resign aja atau enggak ya misal gitu ya. Terus kita bilang, wah kalau kayak gitu sih mending resign aja, itu kantor udah toksik banget ya. Kayaknya nggak bisa deh kamu bertahan lama gitu. Nah, yang seperti itu mungkin akan membuat mereka yang memang memiliki masalah tersebut jadi powerless gitu ya, jadi nggak bisa menentukan. Sehingga apa yang bisa kita tanggapi adalah, menurut saya sih kayaknya udah nggak sehat ya, itu bikin kamu setiap hari stres dan lain sebagainya. Dan itu kamu juga ngerasa dampaknya kan sekarang. Kalau saya jadi kamu, mungkin saya akan resign, tapi balik lagi ini pasti keputusan yang berat dan silakan pertimbangkan kira-kira konsekuensinya apa ya gitu. Jadi kita bisa tadi yang pertama mendengarkan, menumbuhkan empati ya, bertanya kalau misalnya kita nggak tahu sebenarnya apa yang dia butuhkan, dan yang terakhir adalah cobalah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan orang tersebut. Kalau dimintain saran baru disaranin. Tapi kalau enggak, kayaknya nggak perlu ya. Gitu. Dan sebenarnya pun apa yang sudah disampaikan di chat ya dari We Sisters di sini adalah contoh yang baik kok. Kita berusaha untuk memvalidasi dulu perasaannya ya. Wah, kayaknya berat banget ya buat kamu gitu. Wah, kayaknya kalau saya jadi kamu juga mungkin akan melakukan tindakan yang sama walaupun mungkin itu tidak tidak nyaman gitu ya. Nah, jadi silakan buat dibaca juga nih ya respon-responnya We Are Sisters dan tadi pertimbangkan dengan apa yang jawaban dari saya. Apakah membantu Mbak Tri?
prakteknya agak susah ya, karena seperti yang Kak Nuri bilang bahwa saya tidak sebijak itu. Kadang-kadang saya malah tak omelin balik gitu loh. ikutan emosional ya Iya, biasanya. gitu. Oke, siap. Betul. Makasih Kak Olvi. Sama-sama. Nah, kalau kita lagi dalam kondisi memang ke-trigger misalnya gitu ya, atau ikutan. Jadi gini, ada bedanya antara empati dan simpati. Empati itu kita tadi mengerti dan kita berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan. Tapi kalau simpati itu kita ikutan. Kalau teman kita lagi sebel terus curhat sama kita, kita ikutan sebel, malah lebih sebel lagi gitu ya. Kalau teman kita nangis nih pas curhat, kita juga ikutan nangis, malah nangisnya lebih kencang lagi gitu. Nah, itu simpati namanya ya, bukan empati. Jadi simpati itu kayak lebih lebih dangkal lah ya dibandingkan empati gitu. Jadi kita hanya merasakan dari segi ekspresi emosi, bukan kedalaman emosinya. Nah, ini juga nih, benar ya kata Mbak Tasya ya di sini, kita juga perlu untuk merefleksikan apakah kita sedang sanggup untuk mendengarkan curhatan teman kita tersebut, gitu ya. Kalau memang tidak sanggup, sebaiknya tidak dipaksakan. Ya, kita juga perlu untuk melihat, ngecek ke diri sendiri, sanggup nggak ya? Atau malah menambah beban pikiran nantinya. Nah, gimana kalau saat itu lagi nggak sanggup, tapi teman kita udah chat nih, aduh aku tuh lagi sebel nih, bla 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 gitu ya. Nah, boleh banget untuk disampaikan, oke kamu mungkin lagi sebel, tapi saat ini aku memang lagi nggak bisa ada waktu gitu dan energi yang cukup buat nanggepin. Gimana kalau kita ketemu aja pas weekend? Misalnya gitu ya. Jadi coba cari alternatif waktu yang memungkinkan buat kita bisa menanggapinya dengan lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya sekarang juga nggak bisa gitu ya, itu silakan disampaikan karena kita juga perlu respect ke diri sendiri bukan cuman ke orang lain. Gitu. Terima kasih ya We Are Sisters atas bantuan jawabannya juga nih, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sister semua yang sudah saling support di sini. Terima kasih banget juga buat Mbak Disha yang sudah membagikan dan mau meluangkan waktunya nih untuk menemani kita sharing-sharing di sini sore ini. Boleh dong nih Mbak Disha, kita minta closing statement yang nggak formal-formal banget lah, kayak kesan pesan lah, Mbak. Gimana sih kesan pesannya? Oke. Pesannya bagaimana? Dan pesan buat teman-teman sister semua ke depannya bagaimana? Mungkin buat di tahun 2024 gimana nih Mbak? Oke, baik. Wah, bentar lagi tuh 2024 ya. 2023 ini saya merasa banyak sekali juga pengalaman hidup yang pastinya bisa kita bawa, bisa kita jadikan pelajaran berharga di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi saya pengen kita semua, termasuk saya sendiri gitu ya, bertumbuh, berkembang menjadi perempuan-perempuan yang berdaya dan perempuan-perempuan yang mau belajar dari pengalaman di masa lalu gitu ya. Kita kan nggak bisa melupakan dengan sengaja. Maka dari itu memori-memori yang senang, yang sedih, yang nyaman maupun yang tidak nyaman itu dijadikan warna-warni di hidup kita sehingga di tahun berikutnya kita bisa lebih bijak gitu ya, kita bisa lebih luas nih wawasannya, bisa lebih luas juga dalam memahami emosi sendiri gitu. Ya, jangan lupakan tadi stress manajemennya karena kita semua nggak pernah bisa tahu ya kapan kita stresnya. Kadang ada aja gitu kan ya pengalaman dalam hidup ini yang bikin kita stres. Dan artinya kita perlu adaptif gitu. Semangat We Sister semua. Semoga di tahun berikutnya akan menjadi tahun yang jauh lebih baik gitu ya. Dan segala yang kita hadapi itu dimudahkan. Amin ya. Selamat sore, terima kasih atas undangannya ya, Pratisara Bumi Foundation dan WIA. Saya senang banget. Mohon maaf masih banyak kurangnya dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Mbak. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah sejam lebih nih teman-teman berdiskusi, bersharing bersama-sama di ruang ini. Peluk jauh untuk kalian semua. Dan kita sudah tiba di penghujung teman-teman. Tapi jangan sedih-sedih dulu. Sebelum kita berpisah, mari kita foto bersama. Kita akan foto, mungkin ini foto bersama terakhir Sisters di 2023 ya. Bukan foto terakhir, tapi maksudnya sebagai di sesi aktivitas inilah sesi terakhir 2023 nih. Kita nggak tahu apa yang akan ada di tahun depan. Mari kita dokumentasikan momen ini. Apakah tim yang akan screenshot sudah siap?
Oke, teman-teman bisa nyalakan kameranya ya teman-teman semua. Senyum yang lebar, kita harus mengakhiri sesi ini dengan senyuman yang paling lebar. Oke. Nah, teman-teman, nanti aku akan hitung nih di hitungan ketiga. Dan mungkin ini bakal ada beberapa halaman, jadi ada beberapa sesinya. Oke, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut lagi. Oke, istirahat dulu sebentar. Oke, kita lanjut. 1, 2, 3. Oke, mungkin satu kali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman sister semua, terima kasih sudah semangat sekali mengakhiri sesi ini dan terima Terima kasih juga untuk Mbak kasih. Disha. Terima kasih. Ya, Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Terima kasih sudah menginspirasi saya juga ya, We Are Sisters yang hebat-hebat. amin. Nah, Mbak, kalau misalkan Mbak ada kegiatan yang harus Mbak ikuti setelah ini, kami silakan untuk leave dari Zoom ini. Terima kasih sekali Mbak sudah mau sharing. Terima kasih. Sama-sama, saya izin live ya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih Kak Disha. Oke, wow, terima kasih buat teman-teman semua yang masih semangat sampai akhir. Terima kasih. Tapi teman-teman, kita masih belum selesai karena kita akan mengisi bersama-sama feedback tentang TP Talks hari ini. Kira-kira menurut teman-teman, TP Talks hari ini itu seperti apa ya? Apakah teman-teman punya saran-saran nih? Nanti selanjutnya kita akan membahas apa ya? Di tahun depan ini kita akan mengawali tahun seperti apa nih? Kira-kira. Nah, teman-teman bisa akses feedbacknya melalui Slido. Teman-teman bisa scan QR ini atau klik link di Bitly ini. Atau teman-teman bisa langsung ke website Slido dan masukkan kodenya. Nanti aku berikan waktu sekitar 2 menit untuk mengisi dan mengakses ya teman-teman. Silahkan. Oke, ini aku udah lihat teman-teman udah banyak yang mengisi Slido-nya ya. Katanya hari ini sesinya interaktif dan suka banget sama reflection sharing-nya. Terima kasih ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa melanjutkan lagi mengisinya karena sudah dikirimkan juga di Zoom chat link Slido-nya. Teman-teman bisa take your time dan aku cuma mau bilang terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di TP Talks ke-9. Kami mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan yang terjadi selama event ini berlangsung. Nah, teman-teman, terima kasih sekali lagi. Dan saya Nadia, saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara TP Talks selanjutnya. Terima kasih semuanya teman-teman. Sehat-sehat ya. Terima Terima kasih, kasih. Kak. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat Terima berjumpa. Sampai jumpa tahun 2024. Kayaknya nggak pada mau keluar.
Kurang lama. Sampai jumpa minggu depan.